apakah gadai dengan sistem jadi milik kalau nggak ketebus dan tertulis di hitam di atas putih, apakah diperbolehkan dalam Islam? Tidak diperbolehkan. Jadi begini, gadai itu boleh. Di dalam ayat tentang hutang piutang, di surat Al-Baqarah yang paling panjang itu ayat tentang hutang piutang. Kita boleh menyimpan barang alias menggadaikan punya kita karena kita pinjam. Tapi tidak boleh menjadi milik atau digunakan kemanfaatannya oleh orang yang memberikan hutang. Ya, gitu. Saya menggadaikan motor, pinjam uang sama Anda 5 juta. Saya gadaikan motor. Ya digadaikan itu BPKB-nya saja. Motornya saya pakai. Ternyata saya nggak bisa bayar. Nggak bisa. Sini, motornya saya ambil. Maka kalau saya tidak bisa bayar, juallah motor itu. Nah, kalau ada sisa, saya dapat. Tetap dapat. Saya kan pinjemnya 5 juta. Ternyata motor itu terjual 10 juta. Nah, 5 jutanya dibayarkan ke Anda. Sisa harga motor itu oleh saya. Nah, itu boleh. Tapi kalau tutup mata, pokoknya kalau hitam di atas putih, bila bulan ini tanggal sekian tidak bayar, barang itu milik yang memberikan hutang. Nah, itu tidak boleh. Karena ada kezoliman. Karena boleh jadi harga yang digadaikan itu lebih mahal daripada hutangnya itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, sekarang ada yang namanya gade syariah kan. Itu tuh ada dewan pengawas syariahnya di pegadaian syariah itu. Nah, itu pasti atas analisa dari dewan syariahnya. Dan saya pastikan kalau itu pegadaian syariah yang resmi, ya kan, tidak mungkin si barang gadaian itu jadi milik pegadaian. Boleh jadi milik, tapi diperhitungkan antara kewajiban kepada pegadaian itu. Jadi kalau langsung dimiliki semua, secara syariah itu tidak dibenarkan. Harus diperhitungkan. Ya, begitu. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, kalau di daerah ini perlu dicatat teman-teman. Ini banyak kejadian gini. Orang menggadaikan sawah. Ya, saya pinjam uang ke Anda. Saya gadaikan sawah. Nah, si sawah Anda. Lalu, Kang, saya nggak punya modal untuk bertani. Sok we ku akang diurus. Nanti kita bagi hasil. Jadi bagi hasil itu tidak ada kaitan dengan hutang piutang saya. Gitu loh. Nah, sekarang ini banyak mekanismenya tidak begitu. Mekanismenya itu si sawah tadi dimanfaatkan keuntungan segala macamnya oleh yang memberikan hutang. Sementara saya yang berhutang nggak dapat apa-apa. Nah, orang yang memanfaatkan sawah itu karena dengan alasan saya kan udah ngasih pinjaman sama kamu, maka itu adalah riba.